Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Maulida Yuliani, Nurul Huda, dan Adi Saputra. Ingin membahas tentang pembelajaran unsur-unsur bahasa Arab. Pembelajaran unsur-unsur bahasa Arab. Jadi, bahasa dipandang sebagai sesuatu yang terdiri dari komponen-komponen atau unsur-unsur yang dapat dipisahkan dan dibedakan dari komponen satu ke komponen yang lain. Komponen tersebut meliputi bunyi bahasa, kosakata, dan tata bahasa. Dalam pendekatan struktural, membelajarkan bahasa berarti mengajarkan penguasaan terhadap komponen-komponennya. Adapun pembelajaran komponen-komponen bahasa dapat diajarkan dengan menggunakan media pembelajaran bahasa, yaitu ada asywat atau bunyi, mufradat atau kosakata, dan qawaid atau tata bahasa. Asywat atau bunyi. Dalam pembelajaran bahasa, penguasaan terhadap bunyi menjadi sangat penting. Tujuan pembelajaran bunyi secara umum meliputi penguasaan seluruh sistem bunyi, baik dalam bentuk mengenal dan memahami bunyi secara reseptif, maupun dalam bentuk melafalkan dan menggunakan bunyi secara aktif produktif. Selain dalam bentuk konsonan dan vokal, sistem bunyi meliputi tinggi rendahnya suara atau altul, tekanan kata dan kalimat atau al-nabar, intonasi atau al-tanjim, dan sebagainya. Media pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengajarkan bunyi diantaranya adalah al-laukah an-nutqi atau bagan artikulasi ucap yang terdiri dari beberapa alat ucap. Ada kartu bergambar seperti gambar jeruk, dan untuk bunyi ba itu gambar baju dan sebagainya. Ada rekaman bunyi-bunyi hijaiyah pada kaset atau CD. Ada rekaman bacaan Al-Quran untuk mengajarkan intonasi, tekanan, dan wakaf. Ada yang terakhir, percakapan dua orang atau lebih. Media pembelajaran mufradat atau kosakata. Penyampaian pesan bahasa menurut penggunaannya untuk bisa memilih kosakata yang tepat dan sesuai agar dapat mengungkapkan makna yang dikehendaki. Tujuannya agar mendapatkan pemahaman yang tepat terhadap pesan yang disampaikan melalui bahasa, banyak ditentukan oleh pemahaman dan penggunaan yang tepat terhadap kosakata yang digunakan dalam percakapan. Dalam mengajarkan kosakata pada siswa, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan agar pembelajaran unsur tersebut berhasil dilakukan. Tahap-tahap mengajarkan kosakata. Yang pertama, dengan cara menunjukkan secara langsung pada benda atau kosakata yang diajarkan. Contohnya, jika guru mengajarkan kosakata seputar tentang kelas, maka guru menunjukkan benda yang dituju. Guru tidak perlu menerjemahkan kata tersebut, akan tetapi langsung menunjukkan pada benda yang dimaksud, yaitu misalkan papan tulis atau sebagainya. Yang kedua, dengan cara menghadirkan miniatur dari benda atau kosakata yang diajarkan. Contohnya, guru ingin memberikan sebuah kosakata sebuah rumah yang indah, nyaman, dan asri, maka guru cukup menghadirkan sebuah miniatur dari rumah. Yang ketiga, dengan cara memberikan gambar dari kosakata yang ingin diajarkan. Contohnya, apabila seorang guru ingin mengajarkan kosakata tentang sapi atau kambing, maka guru cukup menunjukkan gambar-gambar dari kosakata tersebut. Dan yang keempat, dengan cara memperagakan dari kosakata yang ingin disampaikan. Contohnya, seorang guru ingin menyampaikan kosakata atau khususnya yang terkait dengan kata kerja, maka guru bisa melakukannya dengan cara memperagakan kosakata tersebut tanpa harus menerjemahkan ke dalam bahasa ibu. Yang kelima, dengan cara memasukkan kosakata yang diajarkan dalam kalimat. Yang keenam, dengan cara memberikan padanan kata. Jadi contohnya ketika guru memberikan kosakata, maka harus memberikan padanannya. Yang ketujuh, dengan cara memberikan lawan kata. Contoh, guru ingin menyampaikan kosakata,
maka ia harus memberikan lawan katanya. Yang kedelapan, dengan cara memberikan definisi dari kosakata yang diberikan. Contohnya, guru memberikan kosakata, maka ia cukup memberikan definisinya. Dan selanjutnya, ada media-media yang dapat digunakan dalam pembelajaran mufradat, yaitu adalah miniatur benda asli, gambar atau foto, atau permainan kartu. Jadi yang pertama, ada miniatur benda asli. Miniatur adalah gambar kecil dari benda yang sebenarnya, seperti miniatur mobil, miniatur apartemen, miniatur buah, dan lain-lain. Dengan menghadirkan miniatur tersebut, guru dengan mudah tinggal mengucapkan, menunjukkan, dan menjelaskan masing-masing kosakata yang hendak diajarkan. Yang kedua, ada foto dan gambar. Foto dari sebuah benda asli yang dihasilkan dari kamera bisa digunakan untuk media pembelajaran kosakata. Begitu juga dengan gambar yang dibuat sendiri oleh guru. Dan biasanya foto atau gambar tersebut dibuat dalam bentuk kartu atau kartu mufradat. Ukuran yang digunakan adalah 16 cm x 20 cm dan akan lebih menarik lagi apabila kartu tersebut diberi warna-warni. Mengenai ukuran, guru bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kelasnya. Yang terpenting adalah ketika seorang guru mendesain kartu tersebut, dengan harus diingat prinsip keseimbangan, keserasian, dan keharmonisan. Yang ketiga, ada kartu wamdiyah, yaitu kartu yang terdiri dari karton atau kertas yang kuat dan ukuran biasanya ada 18 cm dikali 22 cm. Guru bisa menyesuaikan ukuran tersebut. Kartu tersebut kemudian ditempelkan dengan yang dikehendaki. Biasanya diambil dari koran, majalah, atau gambar-gambar iklan dengan ketentuan bagian muka atau gambar dan bagian belakang untuk kosakata gambar. Media yang digunakan dan dimanfaatkan oleh guru dalam pembelajaran kosakata tergantung pada keaktifan, kreatif, dan inovasi guru bahasa. Dalam pembelajaran mufradat, guru harus menyiapkan kosakata yang tepat bagi siswa. Oleh karena itu, seorang guru harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemilihan mufradat. Jadi, yang pertama ada tawatur, artinya memilih mufradat yang sering digunakan. Ada tawazu, artinya memilih mufradat yang banyak digunakan di negara-negara Arab. Ada matahiyah, memilih kata tertentu dan bermakna tertentu pula atau bidang-bidang tertentu. Ada ulfah, artinya memilih kata-kata yang terkenal serta meninggalkan kata-kata yang jarang didengar penggunanya. Contoh, ada kata syamsun lebih terkenal daripada kata zuha walaupun artinya sama. Ada syumul, artinya memilih kata yang dapat digunakan dalam berbagai bidang. Contohnya kata baitun lebih baik daripada manzil karena penggunaannya lebih umum. Ada ahamiyah, artinya memilih kata-kata yang sering dibutuhkan penggunaannya oleh siswa. Yang terakhir ada urubah, artinya memilih kata-kata Arab daripada bahasa lain. Contohnya, memilih kata hatif daripada telepon. Ada beberapa petunjuk umum yang berhubungan erat dengan pembelajaran mufradat dalam program pembelajaran bahasa Arab. Sebagai berikut, ada jumlah mufradat yang diajarkan. Ada yang berpendapat tentang jumlah mufradat yang diajarkan kepada siswa pada program pembelajaran bahasa Arab untuk non-Arab. Ada yang mengusulkan berjumlah antara 750 sampai dengan 1000 mufradat untuk tingkat pemula, 1000 sampai 1500 mufradat untuk tingkat lanjutan, dan 1500 sampai 2000 mufradat untuk tingkat atas. Ada pula yang berpendapat bahwa 2000 atau 2500 mufradat pada tingkat ibtidai cukup bagi mereka dengan syarat mereka belajar menyusun kalimat dan terampil menggunakan kamus.
ada daftar mufradat secara sederhana tergambar, memungkinkan pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing jika siswa hafal seperangkat mufradat bahasa Arab yang sering digunakan beserta terjemahannya ke dalam bahasa yang dikenal siswa. Ada cara menjelaskan makna mufradat. Jadi ada beberapa cara yang dapat digunakan guru, yang dilakukan guru untuk menjelaskan makna kosakata. Di antaranya yang pertama dengan cara menampilkan benda atau contoh yang ditunjukkan oleh makna kata. Yang kedua dengan cara peragaan tubuh. Yang ketiga dengan bermain peran. Yang keempat menyebutkan lawan katanya. Yang kelima menyebutkan sinonimnya. Yang keenam menyebutkan kelompok katanya. Yang ketujuh menyebutkan kata dasarnya. Yang kedelapan menjelaskan makna kata dengan menjelaskan maksudnya. Dan yang kesembilan mengulang-ulang bacaan. Yang kesepuluh mencari makna kata dalam kamus. Dan yang terakhir menerjemahkan ke dalam bahasa siswa. Media pembelajaran qawaid atau tata bahasa. Qawaid merupakan salah satu komponen bahasa yang penting dan tidak terpisahkan berkaitan dengan penataan kata dalam merangkai kata-kata. Selain itu, tata bahasa juga berkaitan dengan perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab. Tujuan pembelajaran tata bahasa secara garis besar meliputi pemahaman dan penggunaan pembentukan kata, frasa, dan kalimat. Penguasaan tata bahasa bukanlah tujuan pembelajaran bahasa, melainkan sarana untuk membantu para siswa agar mampu berbicara, membaca, dan menulis dengan benar. Tata bahasa dipelajari agar pengguna bahasa mampu menyampaikan ungkapan bahasa dan mampu memahaminya dengan baik, dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk ucapan. Jadi, dalam pembelajarannya, siswa tidak cukup dengan menghafal kaidah-kaidah tata bahasa, melainkan setelah itu siswa harus mampu menerapkan kaidah itu dalam membaca dan menulis teks berbahasa Arab. Dengan kata lain, penguasaan kaidah-kaidah nahwu sebagai sarana berbahasa bukanlah tujuan akhir dari pembelajaran tata bahasa. Media pembelajaran kosakata yang dapat digunakan diantaranya itu ada kotak tata bahasa, yaitu sebuah kotak yang berbentuk kubus, biasanya berukuran 20 cm dikali 25 cm, dan masing-masing dari sisi kubus tersebut terdapat kosakata, baik berbentuk kata kerja, kata benda, huruf, atau yang lainnya. Ada papan saku. Papan saku merupakan papan yang terbuat dari kayu seperti papan biasa. Hanya saja papan saku ditambah dengan tempat seperti saku, di mana fungsinya untuk meletakkan kartu yang telah disiapkan oleh guru. Ada papan tali. Merupakan papan yang terbuat dari kayu seperti papan biasa. Hanya saja papan tali ditambah dengan tali yang memanjang dari kiri ke kanan sebagai gantinya saku. Guru menyiapkan papan kayu, kemudian membentangkan tali beberapa tingkat. Guna dari tali tersebut digunakan untuk menggantung kartu kosakata yang digantung secara acak, dan biasanya kartu yang digunakan adalah kartu kosakata atau bitaqah wamdiyah. Setelah sebelumnya siswa dibekali beberapa kosakata baru, siswa diminta untuk menata gantungan kartu yang acak tadi menjadi sesuai dengan tata bahasa yang benar. Ada fi'il, kata kerja, atau daraf, tempat. Jadi permainan bahasa seperti apakah Anda pemerhati yang baik? Dengan permainan ini, guru menunjukkan sebuah gambar yang besar, atau sebaiknya gambar yang penuh dengan kesibukan orang dalam waktu yang secukupnya untuk dilihat secara detail. Kemudian gambar ditutup atau disembunyikan dari penglihatan siswa dan guru mulai melontarkan pertanyaan kepada siswa di kelas. Sekian dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.